dikurangi oleh Tuhan gitu sehingga kita bisa tembus ya. Saya ini mengalami sakit bulan Desember ya. Secara daging saya lemah, secara daging saya menderita karena sesak napas, karena tidak bisa makan, sakit, karena puyeng, karena mual-mual seperti itu, dan ototnya ngilu-ngilu ya, ginjalnya terasa senut-senut ya. Secara manusia itu sangat tidak enak ya. Meskipun saya tetap senyum, meskipun saya tidak mengucapkan bahwa saya sakit, karena saya ingin keluarga saya semua tenang. Saya patokannya darah aja. Kalau darah masih sehat, wah, saya bersuka cita. Itu sebabnya hati saya selalu bersyukur meskipun tubuhnya sakit. Saya bersyukur sehingga saya bisa tenang, dan karena tenang Tuhan memberikan kekuatan kepada saya ya, penyakitnya dikalahkan ya. Jadi apapun itu, ketika Tuhan sedang bekerja ya, jangan dianggap itu sebagai kegagalan, tapi anggaplah Tuhan sedang menyekat kita. Amin. Tuhan sedang menyekat kita. Saya memakai istilah menyekat ya, seperti polisi menyekat jalan supaya kita nggak bisa lewat ya. Itu bukan membuat kita gagal lewat jalan itu, enggak, tapi tujuannya menyelamatkan kita dari potensi bahaya. Saya ambil dari kitab Hosea ya. Kita hari ini akan eksposisi di Hosea, kitab nabi kecil ya, Hosea, itu di pasal 2. Nabi Hosea itu adalah dua dari Nabi Samaria. Samaria ini kaum Israel, bukan Yehuda ya, tetapi dia Israel yang hanya ada dua nabi yang melayani. Hanya dua. Karena bangsa ini begitu kacaunya, bangsa ini sudah berselingkuh dari Tuhan, bangsa ini ikut-ikutan menyembah berhala, bangsa ini membawa patung-patung berhala ke rumahnya dan beribadah di gunung-gunung tertentu. Ya, di gunung-gunung tertentu. Dia pakai kriterianya manusia, dia beribadah dengan caranya. Yaitu kejahatan di hadapan Tuhan dibanding dengan Yehuda. Yehuda mayoritas masih pegang firman Tuhan, meskipun juga ada yang fasik. Tapi Samaria ini seperti seorang anak. Samaria dan Yehuda, utara dan selatan, itu sama-sama anak Tuhan, sama-sama anak Yakub, sama-sama Israel, tetapi perilakunya berbeda. Kalau Samaria sudah sedemikian jahatnya, maka hanya 2 kali dikirim nabi. Jadi itu seperti seorang anak nakal, dibilangin nggak bisa, dinasehati nggak bisa, nggak mau, makanya dibiarin sama orang tuanya. Dibiarin aja sampai kebentur-bentur gitu, dibiarin aja. Ini Samaria. Tapi kesabaran Tuhan itu tetap saja ada batasnya. Kasih Tuhan tidak terbatas, tapi waktu toleransi Tuhan ya, waktu Tuhan untuk bertoleransi terhadap kejahatan manusia itu ada batasnya. Saya ulang ya. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tidak bisa disekat. Tetapi batas toleransi waktu ketika seseorang itu harus bertobat tapi tidak mau bertobat, batas-batas tertentu yang ditentukan Tuhan, hukuman pasti dijalankan. Sanksi pasti dijalankan. Orang tua juga begitu. Orang tua itu menasihati anak nakal, ya kadang-kadang anak masih ada batas-batas ditoleransi, sebatas kenakalan anak, sebatas kenakalan remaja. Tapi kalau sudah melanggar batas, pasti orang tua akan juga memberikan sanksi. Negara juga begitu. Negara itu banyak masyarakat melakukan kesalahan, tetapi sejauh yang artinya bisa ditolerir, tidak dibuat undang-undangnya. Pemerintah itu ya DPR, ya presiden, ya. Batas-batas tertentu itu belum dibuat undang-undangnya.
Kalau di Amerika meludahi orang, orang dipenjarakan karena sudah ada undang-undangnya. Karena meludah itu seperti senjata. Kenapa? Orang Amerika sudah ada penyakit-penyakit yang lewat ludah. Penyakit AIDS, penyakit apa lewat ludah, penyakit-penyakit yang lewat ludah. Oleh sebab itu meludahi orang lain itu dianggap penyerangan. Di Indonesia belum diatur, ya. Nah, di sini. Jadi perbedaannya di kerajaan Tuhan juga sama. Ada batas-batas yang masih ditolerir, tapi pada waktunya hukuman tetap akan ditegakkan. Nah, kitab Hosea ini menubuatkan hukuman terhadap Samaria. Ya. Tapi sebelum hukuman kerajaan Samaria, kerajaan utara ini hancur dan musnah. Ya. Di ujungnya nanti hancur dan musnah. Nanti Samaria, utara dan selatan dipersatukan kembali sama-sama anak Yakub ini dipersatukan dalam kerajaan Yesus, ya. Yesus, ya pengikut Yesus, ya seperti itu. Tapi kerajaan manusia yang Samaria dihancurkan Tuhan. Tetapi sebelum itu terjadi di kitab Hosea pasal yang kedua itu di ayat yang kelima ayat yang ke-8 saya akan membaca. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat, ya. Aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri. Ya, kalau zaman sekarang kan polisi menyekat jalan dengan kawat berduri, ya. Kawat berduri yang gulung-gulungan itu, ya, supaya orang nggak lewat gitu, ya. Ya, ini jalannya Tuhan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung masyarakat Samaria itu, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya, ya, tidak dapat menemui jalannya. Karena apa? Jalan orang Samaria itu jalan-jalan menuju berhala. Ya, jadi berhala itu sesuatu yang menyukakan, menyenangkan, nikmat. Jadi kalau mereka ada keberhasilan, mereka tidak mengakui itu sebagai berkat Tuhan, tetapi mereka memaknainya itu sebagai hasil penyembahan berhalanya. Ini kan menyedihkan Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan, tetapi yang diakui berjasa bukan Tuhan, tetapi berhala. Padahal berhala itu cuma buatan manusia. Itu ada ayatnya, ya. Buatan tangan manusia, itu ada ayatnya, ya. Jadi itu sungguh menyedihkan Tuhan. Jadi disekat. Jadi kalau hidup kita saat ini atau kemarin-kemarin atau di masa depan ini mengalami kegagalan, saudara jangan memaknai itu sebagai kejahatan orang lain. Saudara jangan memaknai atau menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain. Jangan. Saudara harus memaknainya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam diri kita. Orang lain memberikan ranjau, kalau Tuhan tidak mengizinkan, ya kita akan jalan aja. Orang lain menghina kita, kalau Tuhan mengizinkan, ya kita akan survive aja. Orang memfitnah kita, kalau Tuhan tidak merestui apa kejahatan itu, ya Tuhan akan memberikan kekuatan, nanti akan terkuak kebenaran yang sejati. Kalau saudara difitnah, ya, kalau ya mengalami fitnah, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarin aja. Kalau bisa argumentatif, ya ada penjelasan, ada advokasi penjelasan tanpa emosi yang meledak-ledak, ya sudah, serahkan kepada Tuhan. Kalau kita sudah menjelaskan yang benar, orang nggak percaya, kita nggak bisa merubah pikiran orang, kita nggak bisa merubah. Yang bisa merubah adalah kita mengendalikan emosi kita dan biarlah Tuhan bekerja, ya, menyatakan kebenarannya. Ya, jadi hari-hari ini kalau kita mengalami fitnah, mengalami kegagalan atau guncangan dalam kehidupan, di bisnis, di keluarga, di dalam pertemanan, ya jalani saja. Tuhan sedang mengiring kita kepada tujuan yang Tuhan mau. Seperti Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, tapi dia justru pergi ke tempat yang berbeda. Nah, Tuhan sekat jalannya dengan apa?
dengan angin badai. Ya, perahu yang ditumpangin Yunus disekat. Akhirnya Yunus dibuang ke laut dan Tuhan sudah menyiapkan kapal selamnya. Ikan besar itu kayak kapal selam yang menyelamatkan Yunus dan membawanya ke tempat yang Tuhan tuju. Hidup kita juga seperti itu. Ya, kita juga mengalami hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu, saya ngomong sama anak saya cowok, Daryl. Daryl ini kan melamar kerjaan di Jakarta. Karena di Jakarta, bawa mobil di musim-musim seperti ini, makanya saya antar. Saya tungguin, saya juga ketemu ownernya, saya ketemu. Karena saya harus memastikan ini perusahaan benar. Ini perusahaan benar, bukan penipuan, bukan penjebakan, ya bukan jebakan. Karena sekarang itu banyak yang ada lowongan kerja, tapi cuma mencari korban penipuan, korban pelecehan seperti itu, ada pelecehan seksual, ya seperti itu. Ya, saya datang, ya, tapi nggak ada panggilan-panggilan. Tapi beberapa hari yang lalu Daryl dihubungi oleh orang yang juga dia apply. Sama sekali nggak apply justru katanya. Saya belum tahu ceritanya kenapa lewat bisa. Lewat temannya. Oh, lewat temennya. Tapi singkat kata kayak Dara itu. Singkat kata mirip Dara itu. Dara nggak kenal perusahaan tempat kerja dia sekarang. Tapi lewat seseorang, kemudian orang sampein, akhirnya Dara bisa bekerja. Ini Daryl juga sama. Rupanya dia membisikin baru saja ini dia membisikin dia tidak apply. Tapi singkat kata Daryl dihubungi lewat temannya. Akhirnya minggu depan sudah janjian, minggu depan ya. Ini berangkat ke Manado. Ya, siapa namanya? Boy William, ya artis. Langsung menghubungi Daryl. Ya, sudah telepon langsung menghubungi Daryl, mengajak Daryl ke Manado untuk syuting. Ya, untuk syuting. Ini saya katakan, kalau kamu kemarin itu diterima di Jakarta dengan gaji besar itu, terus dihubungi oleh Boy William, itu ada dua pihak. Kamu harus memilih. Kamu kan bingung. Yang ini gaji besar, tetapi bukan tujuannya. Yang ini belum kelihatan, tapi ini menjadi passionnya. Bingung. Kalau sudah terlanjur taken kontrak di yang satu, akan sulit memutuskan menerima yang kedua. Itu sebabnya di yang pertama Tuhan tutup jalannya. Daryl tidak dipanggil. Atau dengan bahasa lain, Daryl tidak diterima. Ownernya tidak digerakkan Tuhan untuk menerima Daryl kerja di perusahaannya. Itu penyekatan Tuhan. Itu penyekatan Tuhan supaya apa? Daryl masuk dalam pintu yang sudah dipersiapkan Tuhan. Amen. Nah, seperti itu. Ya, Daryl dan Dara harus sadar bahwa Tuhan turut bekerja Amen. dalam kehidupan. Nah, seperti kita semua juga mengalami hal yang sama. Saudara harus percaya bahwa hidup kita sudah di tangan yang benar. Kalau itu gembalanya yang sudah mengarahkan kita, dombanya, ke arah yang baik, kita harus percaya itu. Hakul yakin, bukan sekedar percaya, yakin, hakul yakin itu tidak ada noktah keraguan. Hakul yakin itu tidak ada titik keraguan sama sekali. Kita harus percaya. Hidup kita kalau mengalami hal-hal yang pahit, ya istilah-istilah khotbah saya yang lalu-lalu, hidup yang pahit, kok gagal terus, kok sepertinya nggak berhasil, cita-citanya tercapai begitu, kok jodohnya juga belum datang gitu. Kalau pekerjaan ya pekerjaannya kok yang nggak datang gitu, ya. Kok bisnisnya kok nggak booming, nggak melejit begitu. Ya seperti gereja kita sudah 20 tahun kok ya
tidak bisa membangun gereja yang ribuan, orang lain katakan dalam sekian tahun ribuan jemaatnya. Seperti itu. Kok kita sepertinya seperti ini ya? Ada maksud Tuhan di situ. Ada maksud Tuhan di situ. Karena sebenarnya gereja itu bukan urusan besar dan kecilnya. Gereja Tuhan tidak ada urusan dengan banyaknya jemaat. Nggak ada urusan. Ya, jadi yang besar itu bisa jadi iblis yang bekerja. Saya katakan iblis itu kan pelajaran berapa belas tahun yang lalu ya. Iblis yang bekerja karena kalau di dalam gereja itu tidak menyerukan pertobatan, itu laris manis. Kalau antar jemaat nggak perlu saling mengenal, itu laris manis karena malah privasi orang ya tidak dilanggar. Mungkin dia narkoba nggak ada yang negur, mungkin kehidupan pribadinya tidak benar, nggak ada yang negur, nggak ada yang tahu. Jadi gereja yang seperti itu laris manis, dikunjungi banyak orang. Di situ justru mengembangkan bisnis, ya bisnis di situ. Jadi orang ke gereja itu bukan mencari Yesus, tapi mencari relasi bisnis. Itu juga laris manis, ya. Tapi domba, jemaat itu milik Tuhan. Jadi saudara itu milik Tuhan, bukan milik saya, milik Tuhan. Tuhan yang mempersatukan kita. Setia aja pada kehendak Tuhan itu. Jangan ada visi yang lain. Kita harus kembali kepada maunya Tuhan, rencana Tuhan. Rencananya Tuhan apa? Ya tunggu aja. Rencananya Tuhan tunggu aja. Mungkin di dalam jemaat yang kecil kita melihat kemurnian. Di jemaat yang kecil kita melihat kesederhanaan. Di dalam jemaat yang kecil kita justru menjadi ornamen atau kita menjadi onderdil yang berfungsi, menjadi umat Tuhan yang berfungsi, bisa saling memperhatikan, saling menguatkan, saling berbagi, saling menyapa, ya saling menjadi keluarga, saling sepenanggungan, ya di dalam jemaat perjanjian baru. Bahkan ada yang menjual rumahnya, dikorbankan untuk kepentingan seluruh jemaat, ya. Ada yang menjual rumahnya untuk makan seluruh jemaat yang ada. Ya itu kebersamaan sebagai satu tubuh Kristus itu. Ya, jadi itu yang ada di dalam sidang jemaat, kumpulan domba yang tidak terlalu banyak terjadi. Dombanya Yesus itu kan rasul-rasul kan cuma 12 orang. Ya, kalau kita mah lebih daripada itu ya. Ya. Jadi mari kita yang sidang jemaat GPD sedang mempelai, rapatkan barisan, akrabkan diri satu sama lain, ya, saling memperhatikan satu sama lain. Ya bukan hanya mendoakan tapi tidak pernah menyapa juga. Cuma dalam situasi pandemi ini memang kita menghindari saling berkunjung, ya, menghindari saling berkunjung karena situasi penyakit. Ya, saya baru cerita ya, saya sebagai gembala suatu hari itu merasa sukacita sekali. Kenapa? Karena ketika saya mampir ke rumahnya Pak Thomas, Ibu Dian, sore-sore, saya mampir. Tiba-tiba nggak rencana, nggak ngasih tahu, saya tahu-tahu datang. Di situ sudah ada Bu Ratna sama Pak Nixon di rumahnya Pak Thomas. Nah, memang seperti itu sebenarnya jemaat Tuhan. Seperti itu, saling mengunjungi, saling mengenal secara pribadi, saling mengunjungi. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Saya melihat Pak Nanse ada di rumahnya Ko Yudi di tengah kampung, gang sempit, tempat duduk aja susah gitu. Tapi mengunjungi ke situ, sukacita. Bukan sekali, berkali-kali. Itu juga menyenangkan hati saya. Ya, jadi situasi pandemi seperti ini memang kita membatasi hal itu. Ya, saya sudah lama nggak ke Pak Anwar, saya sudah lama nggak ke Pak Mane, ya, ke Opung udah lama ya, udah lama. Tapi masa pandemi ini saya sekali ke situ, ya, tapi nggak sempat lama. Ya, ke yang lain-lain seperti itu. Saya memang membatasi diri, apalagi setelah Desember. Ya, kita lockdown lagi, gereja kita lockdown lagi.
saya belum berkunjung ke mana-mana supaya nanti jangan menjadi klaster COVID dari gereja begitu. Dari gereja ya, kan di televisi kan sering ada kemarin berapa ratus orang di Tasikmalaya atau di mana itu kemarin ya, di Jawa Barat situ karena pengajian gitu. Itu ratusan orang terkena COVID-19. Jangan sampai seperti itu. Kan saya sekeluarga mengalami sakit. Kalau saya tidak mengklaim itu COVID-19, meskipun gejalanya mirip, karena tidak dibuktikan secara medis, karena saya tidak periksa antigen. Makanya saya nggak mengatakan itu COVID-19. Tapi kalau itu COVID-19, jangan sampai saya menjadi carrier kepada jemaat. Ya. Jangan sampai saya menjadi pembawa virus itu ke jemaat. Ya, mohon dimaklumi, mohon dimengerti ya. Seperti itu. Ya, sekarang ini Tuhan sedang menyekat. Ya, Tuhan menyekat. Kalau di kitab Hosea ini, Tuhan menyekat Samaria, tujuannya nanti di belakang hari mengadakan pemulihan. Mengadakan pemulihan. Ya, di dalam kerajaan masyarakat Samaria ada juga orang saleh, tidak semuanya jahat. Tetapi dengan hancurnya kerajaan Samaria, orang saleh pun menderita. Orang saleh pun menderita. Kalau Tuhan menghukum Indonesia, gereja Tuhan termasuk di dalamnya. Seperti zaman Nabi itu seluruh Palestina, seluruh Israel kering. Nabi Tuhan juga kesulitan air, kesulitan makanan. Makanya dikirim makanan lewat burung gagak. Nabi Tuhan juga mengalami penderitaan itu. Jadi orang saleh juga terkena. Jadi kalau musim COVID-19 ini, orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa syafaat juga bisa saja terkena COVID-19. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Tapi Tuhan sedang beracara dengan dunia ini. Ya, supaya kita semua sadar bahwa hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan itu yang berkuasa. Kalau kita tidak mau mengakui itu, orang ateis kan berarti tidak mengakui. Orang nggak mau percaya Tuhan ada, itu berarti nggak mau mengakui Tuhan berkuasa. Ya, sekarang ini kapok. Sekarang ini mestinya sadar. Ya, sadar. Ya, lucunya banyak orang Kristen ketika ibadah online ini tidak semangat. Semangatnya justru merosot. Harusnya itu justru semakin solid. Harusnya itu semakin antusias. Karena masa-masa COVID-19 ini, pandemi ini, Tuhan sedang beracara di seluruh dunia. Seluruh dunia sedang diaduk-aduk. Ya, sedang diaduk-aduk sekarang. Saudara tahu, bisnis jatuh, tapi tidak semua jatuh. Ada yang bangkit. Ada yang jatuh miskin, tapi juga ada yang justru sukses. Saya punya keponakan di Jakarta. Wah, gimana bisnis pandemi ini ya? Sabar, saya bilang sabar gitu. Tapi dia senyum. Ya, Bambang namanya. Dia senyum. Enggak om, bisnis kami justru booming. Loh, kenapa kok bisa booming? Yang lain pada jatuh kok masa. Enggak, bisnis kami adalah bisnis kesehatan. Alat-alat kesehatan, obat-obatan kesehatan, vitamin-vitamin. Oh ya gitu. Ya. Jadi Tuhan sedang memutar-mutar dunia ini. Nanti hasil akhirnya seperti apa? Ya kita lihat saja. Kita lihat saja. Tahun 1998 itu kan krisis ekonomi Indonesia, krisis moneter. Banyak orang jatuh. Tapi banyak gereja justru bangkit. Bisa membangun. Yang tadinya di rumah jadi bisa punya gerejanya di ruko. Kenapa? Karena ada jemaat yang korban ruko untuk rumah ibadah. Kenapa bisa begitu? Iya, karena dia menyimpan dolar, kemudian dolarnya melejit, dirupiahkan, bisa beli ruko banyak. Akhirnya salah satu rukonya dikasihkan untuk gereja. Ya, seperti itu. Di Tangerang juga ada. Justru krisis moneter, justru bisa gereja itu membeli tanah yang
berlipat-lipat luasnya dan sekarang dibangun besar. Itu juga ketika krisis moneter Indonesia terjadi. Banyak yang jatuh tetapi juga banyak yang bangkit, ya, seperti itu. Tuhan sedang mengadakan dinamika, ya izinkan saja. Ya, Tuhan menyekat anak-anak Tuhan kalau secara pribadi saat ini kita mengalami hambatan, kesulitan, kepahitan, atau keadaan yang menyulitkan, yang tidak mengenakan, tidak nyaman, ya maknailah itu Tuhan sedang menyekat jalan kita. Tuhan sedang merantingi ranting-ranting anggur kita ini, ranting-ranting Tuhan pokok anggur, kita rantingnya, ya kita sedang rantingnya, daun-daunnya yang tidak berguna lagi, udah tua, dibuang, dipercepat dibuang supaya saring makanannya bisa menjadi bunga dan buah, ya, supaya kita hidup, kita bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kebaikan yang bisa dirasakan oleh kita, bisa dirasakan oleh keluarga kita, bisa dirasakan oleh masyarakat lingkungan kita, tempat kita bekerja, ya, bermasyarakat, ya, seperti itu. Maknai seperti itu. Tetapi di kitab Hosea ini, orang Samaria ini di ayat yang ke-7, tetapi dia, yaitu orang Samaria, dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Jadi mereka itu nggak insaf. Selama ini sudah diberkati Tuhan, tapi dianggap yang berkat-berkat itu dari Baal, bukan Tuhan. Nah, makanya diambil lagi sama Tuhan. Itulah penyekatannya. Ya, di ayat-ayat yang lain nanti di bawah di sini aku akan menghentikan segala kegirangan, di ayat yang ke-10. Aku akan menghentikan segala kegirangan, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya. Ya. Karena Tuhan sudah memberkati tapi tidak diakui. Ya, hati-hati. Kalau saudara saat ini diberkati Tuhan, akui itu dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita. Itu berkat Tuhan. Kalau saudara dapat pekerjaan, ya, itu dari Tuhan. Akui, nyatakan kepada Tuhan ungkapan syukur itu. Akui. Jangan karena pintar, bukan karena relasi, bukan karena cakep, bukan karena apa saja, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Naik pangkat itu bukan karena kepintaran. Banyak orang pintar, banyak yang lebih pintar dari saudara dan saya. Tapi kepercayaan dari bos, dari pimpinan pusat, itu adalah dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Jadi mari kita maknai kehidupan kita ini. Segala sesuatunya Tuhan turut bekerja. Ya, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pandemi ini kita juga maknai ini tangan Tuhan yang bekerja. Ya, tangan Tuhan yang bekerja. Kalau kita kebaktian sama-sama aktif, tapi kalau kita online jadi nggak aktif, ya Tuhan sedang menguji kita gagal. Kita lupa bahwa Tuhan itu maha melihat. Kalau kita dalam keluarga kita, ya itu saya lihat di situ minggu kemarin, Pak Nanse mengatur anak-anaknya duduk di mana, kakinya bagaimana, ya sikapnya seperti apa. Saya melihat dari sini Pak Nanse sedang mengatur. Itu bagus kan? Karena apa? Memang saya nggak lihat, mata saya nggak lihat langsung. Ya, tidak hadir di rumahnya Pak Nanse. Itu simbol Tuhan memang nggak kelihatan, tapi sebenarnya Tuhan hadir di rumah kita, melihat sikap kita, ya. Jadi meskipun kebaktian online, ya sebelum kebaktian mandi dulu lah, ya.
Jangan mentang-mentang kebaktiannya online tidak mandi. Tuhan lihat, itu Tuhan lihat. Teman-teman kita, tetangga kita mau beribadah, wudhu dulu, cuci dulu hidungnya, cuci mulutnya, cuci ya semua, kakinya, tangannya dicuci, wudhu. Kita kalah ya, dalam kesalehan kita kalah. Kita kebaktian online nggak mandi itu kan. Ya. Jadi kalau meskipun Tuhan nggak kelihatan, meskipun gembala, ya pendeta, gembala, hamba Tuhan tidak hadir di rumah saudara, sikap saudara harus ya prima. Menyanyi ya harus dengar. Kalau suara aja manusia nggak bisa dengar, ya Tuhan ya gimana penilaian Tuhan. Jadi kalau kita di rumah meskipun ya semua memuji Tuhan lah bareng ya, memuji Tuhan, sikapnya yang benar, memuji Tuhan sama-sama ya. Jadi seperti itu ya. Tidak saya perpanjangkan ya, tapi saya melanjutkan di minggu-minggu yang lalu bahwa Tuhan seringkali menyekat jalan kita supaya kita tidak menemukan kenikmatan duniawi di sana yang membahayakan. Ya. Samaria disekat jalannya oleh Tuhan supaya mereka tidak menemukan jalan ke arah atau menuju berhala-berhala itu. Kalau sudah menuju sampai kepada berhala atau merasakan nikmatnya berhala, wah sulit untuk bertobat. Sulit untuk berbalik jalan karena sudah kadung menikmati dosa. Kalau seseorang sudah terlanjur kadung menikmati narkoba, wah sulit. Sakau dulu, sakit dulu untuk bisa lepas. Ya, demikian juga berhala. Jadi Tuhan sedang menyekat hidup kita, ya, supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita sendiri yang bisa menjadi berhala. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri yang bisa menjadi berhala, ya. Kita tidak mengandalkan finansial kita sendiri yang bisa menjadi berhala, ya. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Ya, maunya Tuhan gitu. Kita mengandalkan Tuhan semata-mata dan kita mengakui bahwa keberhasilan kita, hidup kita, pemeliharaan apa yang kita makan, apa yang kita minum, kebutuhan kita, sandang pangan, itu karena berkat Tuhan. Jadi ucapan syukurnya, terima kasihnya hanya tertuju kepada Tuhan. Amin? Ya, itu maunya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa, ya. Tuhan hadir di keluarga kita, jadi kita sungguh-sungguh berdoa. Fokuskan perhatian kita di hadapan Tuhan, Raja, Maharaja, Raja yang agung, yang bisa mengambil kehidupan kita kembali. Tuhan memberi, tapi juga Tuhan bisa mengambilnya kembali.